Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Takno lagi. Teman-teman semua, di sini aku mau menginformasikan mengenai resiko Galbay Kredivo di tahun 2025. Apakah DC akan menagih ke rumah kalian atau tidak? Nah, teman-teman, sebelumnya kalian harus tahu apa saja resiko yang akan terjadi ketika kamu telat bayar ataupun gagal bayar ya. Nah, ini aku langsung catut informasinya dari website Kredivo, jadi insya Allah valid ya teman-teman ya. Nah, yang pertama adalah akun kalian bisa terblokir teman-teman ya. Nah, jadi ketika kamu telat bayar, akunmu itu bisa terblokir kalau kamu tidak melunasi tagihan tersebut teman-teman ya. Nah, yang kedua adalah pengingat terus-menerus teman-teman ya. Nah, pengingat terus-menerusnya ini bisa melalui WhatsApp, SMS, kemudian notifikasi di aplikasi, dan DC atau debt collector ya teman-teman ya. Mengenai debt collector kita akan bahas sebentar lagi ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu yang terakhir nih. Jadi skor kreditmu akan menurun. Resiko Galbay Kredivo 2025 tentu saja skor kredit kamu bisa menurun teman-teman ya. Dengan kata lain, kamu tidak bisa mendapatkan pinjaman di aplikasi pinjaman online lainnya atau BCA atau bank seperti BCA, kemudian Mandiri, BNI, dan bank lainnya ya. Jadi teman-teman, kalian harus hati-hati karena bisa jadi ketika kalian gagal bayar atau telat bayar di Kredivo, skor kredit kalian menurun. Nah, sekarang kita bahas apakah DC akan menagih ke rumah. Nah, kita lihat dari disclaimer dari Kredivo sendiri disebutkan ya teman-teman ya. Poin 5 ini, ketika kalian pinjam uang di Kredivo, secara otomatis kalian sudah menyetujui poin 5 ini dengan statement seperti ini ya teman-teman ya. Aku bacakan saja. Dengan mengajukan pinjaman di Kredivo, pengguna memahami bahwa pengguna dapat dihubungi oleh petugas penagihan Kredivo dan atau yang bekerja sama dengan Kredivo baik melalui telepon, mendatangi kediaman pengguna, serta cara-cara lain yang dianggap layak oleh Kredivo dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan pinjaman serta kewajiban-kewajiban lain yang terutang oleh pengguna di Kredivo dibayarkan seluruhnya. Nah, jadi teman-teman di sini sudah tahu ya, di sini disebutkan bahwa Kredivo ini bekerja sama dengan pihak ketiga yang bisa mendatangi kediaman pengguna, dengan kata lain bisa menagih ke rumah. Nah, setelah aku melihat di grup Raja Galbay mengenai Kredivo yang datang ke rumah ini, teman-teman, sudah dialami oleh para penunggak atau para nasabah yang Galbay atau telat bayar ya. Nah, ini hampir tiap hari ke rumah, udah ganti DC ketiga kali nih teman-teman ya. Terus ini kemarin FC Kredivo barusan ke rumah yang ketiga kalinya dengan beda orang. Pantang mundur biarpun ganti-ganti orang. Nah, terus di sini ada beberapa informasi bahwa memang benar FC Kredivo ini datang ke 5 kalinya, bahkan sampai 5 kali teman-teman ya. Jadi mereka akan selalu menagih kalian yang galbay atau telat bayar. Jadi saran aku, kalau mendapatkan DC datang ke rumah, hadapi dengan baik-baik, kemudian diskusikan bahwa memang kalian belum bisa bayar. Kalaupun bisa bayar, kalian bayarlah semampunya supaya kalian bisa terhindar dari jeratan telat bayar dan gagal bayar ya teman-teman. Ingat, hutang harus dibayar ya teman-teman ya. Nah, kalian juga bisa mengajukan restrukturisasi atau keringanan pinjaman ke pihak Kredivonya. Nah, teman-teman semua, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.